Jadi ini kan sebetulnya debat capres ini kan bukan adu pinter gitu kan, tapi adu gagasan. Dan bagaimana gagasan itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi harusnya debat kemarin itu lebih menggali gagasan dari masing-masing capres, bukan menguji kepandaian para capres. Karena kalau uji kepandaian sudah dilakukan kan, di sekolah-sekolah kan sudah dilakukan. Ukurannya jelas, juara 1, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Kalau selesai S1, S2, S3, dan profesor, itu ukuran kepandaian. Jadi saya rasa debat capres ini mestinya memang diarahkan kepada upaya menggali gagasan-gagasan dari tiap paslon dan bagaimana paslon-paslon tersebut mengimplementasikan gagasan tersebut dan apa latar belakang kenapa gagasan-gagasan itu dilontarkan. Jadi saya rasa fokusnya lebih ke sana, gagasan debat capres itu. Karena kita sudah menyampaikan gagasan-gagasannya dan menjelaskannya bagaimana gagasan itu dilaksanakan. Salah satunya Pak Mahfud jelas mengatakan bahwa banyak persoalan-persoalan hukum yang bisa diselesaikan. Misalnya kemarin kan masalah tumpang tindih lahan, gitu kan? Dan itu persoalannya bukan hanya mencabut IUP, karena kalau tumpang tindih lahan kan ada yang ilegal kan, yang dicabut IUP-nya yang mana orang ilegal gitu kan? Tapi justru bagaimana penegakan hukum dan pasal itu dihadirkan di sana. Disitulah peran Pak Mahfud, sehingga Mas Ganjar secara spesifik dan selektif memang dan partai koalisi memilih Pak Mahfud sebagai wakil presiden karena Pak Mahfud diyakini bisa membantu narasi atau tema besar percepatan yang diusung oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Makanya judulnya kan Satset dan Pastes. Kalau yang membicarakan itu saya kira sudah cukup banyak ya. Saya ingin kembali pada Cawapres Pak Mahfud. Jadi yang jangan sampai lupa kita semua, Indonesia ini negara hukum. Istilahnya restart, bukan mastad, bukan kekuasaan belaka. Jadi kita memang membutuhkan seorang yang ahli hukum, khususnya hukum tata negara. Jadi ketika bicara konteks debat semalam, yang perlu menjadi perhatian, gagasan itu bukan sekedar gagasan yang ada di kepala, tetapi gagasan itu karena ini negara hukum, bagaimana pertama harus dituangkan dalam suatu produk peraturan perundang-undangan atau produk hukum itu sendiri. Yang kedua yang menjadi penting dari statementnya Pak Mahfud semalam adalah bagaimana bisa, contohnya konflik agraria. Konflik agraria bukan sekedar diputuskan, dicabut izinnya dan sebagainya, tetapi yang menjadi penting dan sangat penting prioritas kerja dari Ganjar Mahfud adalah reformasi birokrasi dan penegakan hukum itu pada birokrasi dan aparatur negaranya. Karena dari beberapa kasus yang sudah masuk di Pak Mahfud saja 2.500 lebih, ini ada persoalan data yang disembunyikan oleh oknum birokrat misalnya, atau oknum keterlibatan oknum aparat. Jadi persoalannya adalah penegakan hukum itu menjadi penting. Bahwa kemudian pada saat debat orang tidak mengungkapkan perspektifnya yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum, itulah yang memperlihatkan kualitas calon. Perdebatan semalam mungkin juga jalan dari Allah ya, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bisa seperti ini sekarang akhirnya. Lalu kemudian sangat sulit ya, kami yang turun ke lapangan itu tidak mudah dalam pemilu kali ini, karena kalau termasuk saya dari kanan, saya dulunya aktivis, bahkan Mas Anies sama Caimin juga itu aktivis dulu, Mas Ganjar sama Pak Mahfud juga aktivis, dan kita melawan sesuatu yang dulu kita lawan gitu. Dan ini menjadi catatan penting bahwa semalam itu sepertinya kalau saya menilai Allah membukakan penglihatan kita semua. Apakah kita mau masuk kelompok orang yang dibuta tulikan, tidak mendengar kebenaran, bukan penyandang disabilitas, tapi buta tuli terhadap kebenaran. Apa yang disampaikan, ditampilkan gestur dari seorang calon wakil presiden semalam, justru saya melihat sisi positifnya. Allah sedang membuka mata kita sendiri. Apakah seperti ini pemimpin yang
diharapkan bisa memimpin Indonesia bukan hanya secara nasional, tetapi juga dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, proxy war, ada indikasi menuju perang dunia ketiga dan sebagainya, udah rame di luar. Apakah seperti ini? Apakah rakyat? Saya kira rakyat mengerti, dan saya selalu tidak turun kasih pengertian ke masyarakat. Jangan takut sama kekuasaan, karena penguasa itu termasuk saya, Dewan, digaji sama rakyat, jadi harusnya kami yang takut sama rakyat. Jadi jangan takut diintimidasi.